Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma aftah alayya futuhal arifina bihikmatika wansur alayya rahmataka wa dzakirni ma nasitu ya dal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa biulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Para santri, para pendengar Radio Darussalam yang kami hormati dan kami cintai, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan rutin yaitu konsultasi hukum Islam, yang pada malam hari ini alhamdulillah radio kita sudah mengudara kembali dan insya Allah bisa didengar di mana-mana. Untuk itu kami ucapkan selamat mendengarkan Radio Darussalam dan tepatnya pada malam hari ini yaitu kegiatan konsultasi hukum Islam. Pada awal kegiatan konsultasi hukum Islam pada malam hari ini kita akan membahas tentang wudhu, ya. Kalau pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang siwak, sekarang kita membahas tentang wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ki fasal. Bayane fasal fi furudil wudu'i ing dalem nerangaken pira-pira fardune wudu. Wa huwa utawi al wudu iku bidomil wawi kelawan den domahaken huruf wawune. Fil ashari ing dalem kaul kang luwih tersebar utawa kaul kang luwih
Ashar itu bermakna populer, kang lebih populer iku ismun isim. Iku ismun isim lil fi'li kaduwe pegawean. Wa huwa lan utawi isim iku al muradu kang den karepaken huna ana ing kene. Wa yuftahul wawi lan den harokati fathah apa al wawu wawune iku ismun isim lima maring barang yatawaddau kang ndadekaken wudu bihi kelawan isim. Wayastamilulan mengku wayastamilulan ngandung apa al awalu kang dicit ala furudi ala furudin ing atase fardu-fardune wudu wasunanin lan sunah-sunahe wudu. Wa dzakarul musannifulan wa dzakarolan nutur sapa al musannifu kiai musannif al furudu utawi sing diarani furud fi qaulihi ing dalem pengendikane kiai musannif fi qaulihi ing dalem pengendikane kiai musannif wa furudul wudu ilan utawi fardune wudu iku sitatun ana 6 iku sitatu asyain iku ana 6 perkara. Ahaduha utawi salah sijine sing 6 iku an-niyatu siji niat wa haqiqatu halan utawi hakikate niat syar'an mungguh syara iku qasdu syai'i nejas wiji-wiji makrunan kang den barengaken bi fi'lihi kelawan pegaweane wudu. Hain turahi maka lamun ngapiki anhu saking wudu sumia den arani azman ing sesuatu kang wajib. Watakunulan ono apa an-niyatu niat iku inda husli nalikane masuh awali juz'in kawitane juz kawitane bagian minal wajhi saking wajah utawi saking rai. Muqarranatun tegese den barengaken bidalika kelawan mengkono-mengkono basuh al juz'a ing bagian la bijami ihi ora kelawan sekabehane wala mimalan walalan ora mimma saking barang qoblahu sadurunge juz sadurunge awal wala mimalan ora saking barang ba'dahu sadurunge bagian mau. Bayan wiya mangka niat sapa al mutawaddi'u wong kang wudu inda huslima nalikane masuhi barang dakaro kang nutur rab'u hadasin
nalikane ngangkat utawi ngilangi hadas min ahdasihi saking pira-pira hadase wong mau. Au yanwiya tegese niat, au yanwiya utawa niat istibahati muftakorin ya kuwe ngolihaken muftakorin kang melekat ila wudu'i maring wudu, ila wudu'in maring wudu. Au yanwiya utawa niat fardul wudu'i ing fardune wudu, awil wudu'i tegese wudu fakot ya hanya ya awit toharoti utawi sesuci anil hadasi saking hadas. Wa ilam yakul maka lamun orang ucap anil hadasi saking hadas lam yasihu maka ora sah. Wa idana wa malak maidana walan nalikane niat ma ya tabiru ma ing barang ya tabiru kang den ibarataken min hadan niati saking ikilah niat. Jadi maksudnya begini ya, yang namanya fardunya wudu itu ada 6 ya. Itu menurut kaul yang ashar, yang populer ya. Lah yang 6 itu diantaranya adalah yang pertama an-niyat ya, niat ya. Dan perlu kami sampaikan sesuai dengan penjelasan di sini bahwa niat itu dilaksanakan pada awal kita melakukan wudu ya, fi awali juz'in. Berarti niat itu diterapkan ketika kita membasuh muka. Jadi awali juz'in itu kan membasuh muka. Jadi ketika kita membasuh muka, kita hatinya itu niat ingsun wudu ngilangi hadas cilik karena Allah. Itu harus seperti itu ya. Atau dilafalkan. Kalau dilafalkan itu seyogianya sebelum kita membasuh ya. Nawaitul wudu ali raf'il hadasil ashar lillahi ta'ala. Saya niat atau saya sengaja berwudu dalam rangka menghilangkan hadas kecil. Itu niat yang dilafalkan. Tetapi jangan lupa meskipun kita lisannya itu sudah menyampaikan lafadznya, jangan lupa hatinya juga diisi niat ingsun wudu ngilangi hadas cilik krana Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu fardunya wudu yang 6. Yang pertama adalah niat. Dan perlu kami sampaikan, ini kalau kita melihat dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran itu memang di sana tidak disebutkan niat. Sebab ayat yang menjelaskan tentang wudu itu yang berbunyi begini. Ya ayyuhalladzina amanu ya, idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Ya, yang pertama itu basuh muka. Jadi niat itu tidak ada ya. Itu kalau di dalam Al-Quran. Tetapi kita para ulama khususnya Imam Syafi'i, kenapa fardunya wudu kok dimasuki niat? Karena niat itu penting. Jadi semua kegiatan yang baik itu harus disertai dengan niat ya. Mengambil hadis, dalam hadis itu dikatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan yang baik itu harus disertai dengan niat. Wudu itu termasuk perbuatan yang baik, maka Imam Syafi'i memasukkan niat itu masuk pada fardu yang pertama. Ya, jadi perlu kami sampaikan, jangan bingung kalau pamannya di sini dikatakan bahwa fardunya wudu yang pertama niat,
ternyata di dalam Al-Quran itu mengatakan idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Tidak niat, tidak, tapi yang pertama membasuh muka. Jadi ini istimbat hukumnya itu seperti itu ya, pengambilan hukumnya itu dari hadis innamal a'malu bin niatnya. Jadi itulah tentang fardunya wudhu yang niat itu ya. Mudah-mudahan ini yang pertama ini akan bisa dipahami, dan insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Sampai di sini barangkali ada pertanyaan ya. Ini saya buka pertanyaan. Yang pertama kepada para pendengar, barangkali ada pertanyaan baik kaitannya dengan bab yang sekarang kita bahas ataupun bab-bab yang lain. Dan nanti kalau sudah, kami serahkan kepada para santri baik putra maupun putri untuk menanyakan sesuatu yang perlu ditanyakan. Demikian kami serahkan kepada para pendengar untuk mempertanyakan apa yang perlu. Monggo. Silakan panjenengan bisa menghubungi HP saya 0815662561, atau mungkin HP yang ada di radio silahkan, atau mungkin langsung ya pakai WA ataupun langsung. Monggo. Kayaknya dari para pendengar belum ada, mungkin banyak yang belum tahu bahwa radio sudah mengudara sehingga jarang yang mengikuti kegiatan ini. Untuk itu kepada para santri kami persilahkan untuk bertanya. Monggo untuk santri putra. Yuk silahkan. Silahkan untuk santri putri ya, lanang kayong durung siap. Monggo mic-nya dikasihkan sama santri putri. Ya silahkan Desi ya. Yuk Desi silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desika dari Suradadi. Bapak detaken cara mengatasi rasa was-was waktu bersuci gimana? Udah? Nggih, sampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari Mbak Desika ya, dari Suradadi, menanyakan untuk menghilangkan atau mengatasi rasa was-was ya. Was-was itu kan ragu-ragu ya. Ya cara menghilangkannya itu harus kita tahu dasarnya ya. Jadi Rasulullah itu menyampaikan dalam hadisnya dak mayaribuk ila malayaribuk ya. Tinggalkan sesuatu yang meragukan kamu untuk menuju yang tidak meragukan ya. Jadi kalau perintah Nabi itu dak mayaribuk ila malayaribuk ya, kita kalau was-was itu harus dimantepkan. Contohnya umpamanya kita berwudu ya, sudah membasuh tangan
ragu-ragu tadi sudah basuh muka apa belum ya, harus dimantapkan kan. Sudah begitu ya. Jadi itu cara menghilangkannya itu seperti itu. Sama dengan sholat ya. Nah, setelah kita membaca doa iftitah, kita ragu-ragu tadi saya sudah takbiratul ihram apa belum, ya dimantapkan. Kalau belum ya belum, sehingga diulangi. Kalau sudah ya dimantapkan bahwa saya sudah takbiratul ihram. Jadi cara mengatasinya itu dengan kemantapan atau memantapkan diri sendiri. Seperti itu ya Desika ya, dimantapkan aja, dipikir-pikir terus yang akhirnya meragukan. Dan biasanya yang namanya was-was itu akan menjadi penyakit. Kalau tidak segera dihilangkan akan menjadi penyakitnya. Terima kasih pertanyaannya, monggo yang lain. Yuk diborong perempuan aja, laki-laki kayong ora niat ya, monggo perempuan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Tri Sulistyo dari Adiwarna. Mbak izin bertanya, apakah air di dalam kolam yang di dalamnya ada lumutnya bisa untuk bersuci atau tidak? Ya. Ampun. Ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kari takon gampang-gampang sih. Ya. Ada pertanyaan dari Mbak Rima Adiwarna ya, menanyakan apakah air dalam kolam yang di kolamnya itu ada lumutnya itu bisa untuk berwudu apa tidak? Lumut itu tidak najis ya, jadi otomatis tidak bisa untuk sesuci ya, kecuali kolam ada lumutnya terus kejatuhan bangke, kejatuhan tai kucing ataupun apa yang lain itu menjadikan najis. Jadi kalau hanya lumut itu tidak najis ya. Jadi lumut itu kan seperti apa istilahnya ya, tanduran yang ada di air ya. Jadi tidak najis meskipun kelihatannya hijau, kelihatannya itu apa licin ya, tapi itu bukan termasuk barang najis ya. Monggo satu lagi untuk perempuan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melinda Putri dari Duren Sawit. Ya. Mau bertanya Bah, hukum tentang niat. Kan kita pun wudhu juga terbiasa bersama sunahnya loh Bah. Diulangi lagi yang jelas apa? Hukum apa? Tentang niat. Melakukan ketika kita hukum melakukan niat sebelum tidak. Kan Diulangi. kita berwudu kan bersamaan dengan sunnah biasanya Bah. Nah terus kita niatnya tuh sebelum, tidak bersamaan dengan membasuh muka, akan tetapi bersamaan dengan sambil itu loh membasuh tangan Ya. Nah hukumnya apa? Bah? Ya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada pertanyaan dari Mbak Melinda ya. Yang anggaran Melinda kue kelingan arane minyak ya. Minyak apa ya? Minyak goreng arane Melinda apa ya? Malinda ya kayak pada baik ya. Melinda dari Duren Sawit menanyakan bagaimana kalau kita niat berwudu tidak sempat
diletakkan pada ketika kita masuk wajah, baru kita bisa meletakkan pada waktu kita membasuh tangan, itu boleh apa tidak. Kalau memang itu tidak nyandak, ya bisa, ya itu hanya seyogianya, ya seyogianya niat itu ditaruh ketika fi awali juz'in, ketika kita membasuh muka. Adapun membasuh muka kok nggak nyandak, terus nyandaknya setelah kita membasuh tangan, itu tidak apa-apa. Yang penting ada niat. Seperti itu, Mbak Melinda. Ya. Oke, terima kasih. Silakan untuk laki-laki, monggo. Cepat gerakannya laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Fatir Budiansyah dari Suratadi. Bah, kula pendetakan, tapi masalah pasal yang kemarin. Nggih, monggo. Untuk emas dan perak tidak boleh untuk menjadi wadah minum atau makan. Tapi ketika ada perempuan yang menggunakan cincin emas dan meminumnya menggunakan tangan, apakah itu diperbolehkan atau tidak? Ya. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Ejang dari Suratadi. Jadi ini kan hanya masalahnya. Jadi kalau emas itu tidak boleh untuk wadah minum atau wadah makan. Loh, bagaimana kalau kita ya pakai cincin, kemudian tangan kita yang ada cincinnya itu untuk apa? Madai banyu, ya. Kemudian airnya itu dimasukkan dalam mulut, itu bagaimana? Itu nggak apa-apa. Itu namanya bukan wadah, ya. Jadi yang namanya wadah kan cangkir, gelas, piring, ya, pisin, ya. Itu kan wadah, mangkok, ya itu wadah. Kalau itu bukan, ya jadi nggak apa-apa, ya. Silakan yang lain, barangkali ada pertanyaan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidir Awal dari Yomani. Izin bertanya, waktu sholat fardu telah tiba, namun ketika akan mencari wudhu, seluruh air sudah tidak ada. Nah, sudah apa? Habis. Sudah termasuk ke tetangga, ke desa-desa, sudah memenuhi syarat untuk tayamum. Lalu dilaksanakanlah tayamum. Nah, setelah melakukan tayamum, terus melakukan sholat, contoh sholat duhur. Nah, waktu sudah melakukan sholat duhur dengan tayamum, tiba-tiba sekitar jam 2 itu air sudah menyala. Apakah itu harus digantikan dengan air sholat kita atau wudhu kita, atau tidak usah digantikan lagi dengan tayamum tersebut, Pak? Ya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Haidir Awal, ya, dari Yomani menanyakan, kita tayamum karena mencari air ke sana kemari, ya, airnya mati, kemudian tayamum, tiba-tiba kita baru melaksanakan sholat jam 2 katakan saja, ya, kemudian datanglah air, itu bagaimana? Harus diulangi, ya, harus diulangi karena yang pertama waktu sholatnya masih, dan yang kedua kita ini tidak kesulitan atau tidak berhalangan menggunakan air, ya, jadi harus diulangi wudhu kemudian sholat kembali, ya. Silahkan yang terakhir untuk laki-laki, monggo. Ayo, buat masalah, ya, jadi gawe masalah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mubarak dari Talang. Saya ingin bertanya, Bah,
apakah diperbolehkan menambal gigi dengan perak ataupun emas? Udah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Barok yang domisilinya di Talang, sekarang santri, ya. Apakah yang namanya nambal gigi dengan emas ataupun perak boleh apa tidak boleh, asal jangan terlalu banyak, ya. Gigi ngisor dhuwur tambal kabeh itu namanya nggak ditambal itu, ya. Dan itu pun sebetulnya kurang baik. Yang baik ya pakai yang bukan emas ataupun bukan perak itu, ya. Jadi yang paling baik itu, ya kan bisa pakai umpamanya semen yang seperti gigi kan bisa, ya. Dan alhamdulillah sekarang itu sudah jarang-jarang, bahkan saya jarang atau tidak pernah menemui orang yang menggunakan tambalan gigi pakai emas. Kalau dulu itu saya sering, ya. Jadi orang giginya itu ditambal semua, dilapisi dengan emas, ya. Sehingga ngomong gue kayong temrelap, ya. Silo malah, ya. Itu dulu itu banyak, ya. Sekarang tidak ada. Ya, tidak ada, ngerti mungkin katon desania, toli mungkin ngerti secara hukum itu kurang baik, ya. Alhamdulillah sudah tidak ada. Dah, tidak ada lagi yang bertanya. Kami kembalikan kepada para pendengar, barangkali ada yang mau tanya, silakan. Monggo lewat WA ya bisa, langsung ya bisa, ya. Ya mungkin belum ngerti bahwa malam hari ini radio kita sudah mengudara, ya. Insyaallah nanti pada pertemuan yang akan datang mereka sudah mengetahui sehingga mereka akan banyak yang bertanya, ya. Untuk perempuan ada lagi, masih ada yang mau tanya, ya. Saya mikir, ya. Jadi kawakna kena salah siji, salah siji jadi relawan ya kenal, ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salmana Bardani dari Jakarta. Abah, saya ingin bertanya, ketika saya ziarah ke makam Wali Songo itu saya sering menemukan musola yang di depan tempat wudhunya itu ada sebuah kulah kayak kolam kecil gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah ketika seseorang ingin berwudu, kemudian kaki orang itu otomatis kotor dan melewati kolam tersebut. Lalu setelah keluar, itu pun juga sudah bersuci dan sudah berwudu. Namun di saat orang itu keluar dari tempat wudu tersebut, pasti ada lagi orang yang masuk ke tempat wudu tersebut dan melewati kolam tersebut. Itu hukumnya bagaimana, Bah? Ya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Salma dari Jakarta menanyakan, ya, yang intinya kaki yang kotor, ya, terus masuk dalam air, ya, itu hukumnya bagaimana wudunya? Kalau air yang dimasuki kaki yang kotor itu air banyak, ya, lebih dari 2 kolam, itu tidak apa-apa. Tapi kalau airnya sedikit kurang dari 2 kolam, itu bisa terjadi secara hukum dinamakan air mustakmal,
sehingga akhirnya wudhunya itu tidak sah. Jadi harus airnya air yang banyak. Makanya di masjid-masjid ketika kita berziarah ke sana itu kan airnya banyak ya, malah mungkin bukan ukurannya 1 kolam atau 2 kolam, tapi sampai puluhan kolam. Itu tidak apa-apa meskipun airnya itu setelah dimasuki kaki salma menjadi kotor, menjadi budak, itu tetap tidak najis dan wudhunya tetap sah ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kita nggak usah ragu-ragu. Dulu di sini juga saya buat seperti itu ya. Tapi karena di sini tuh ya anak-anaknya itu malah jadi kebenaran, sikil kotor-kotor dicemplungakan, akhirnya tidak tahan 1 hari saja sudah botak, akhirnya saya buang ya. Itu seperti itu, nggak apa-apa ya. Paham Mas Alma? Ya. Dah tidak ada lagi. Kalau sudah tidak ada ya terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangannya, dan kepada kaum muslimin dan muslimat para pendengar Radio Darussalam, monggo ikuti kegiatan ini setiap malam minggu ya. Insya Allah kalau tidak ada halangan kami tetap mengudara dalam rangka konsultasi hukum Islam. Demikian saja, kurang dan lebihnya mohon maaf, dan mari kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.